Ya
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila ruhi sayyidina Muhammadin wa Ahmad wa Isa wa rasulihim wa furu'ihim anna Allah yahdi darajatin fil jannati wa yanfa'una bihim wa bi asrarihim wa anwarihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina Muhammad Ali wa ala wa rasulihim wa furu'ihim wa khabata sadatina ali abil alawi thumma ila ruhi sadatina sufiyaina magan wa yuhannan arwahum bi masyaril ardi wa magharibiha anna Allah yahdi darajatin fil jannah wa yanfa'una bihim wa bi ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa yulhikuna bihim bi khairin wa afiyah. Al-Fatihah. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina Muhammad wa al-'ilm wal bilad Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa rasulihim wa furu'ihim anna Allah yahdi darajatin fil jannah wa yanfa'una bihim wa bi asrarihim wa anwarihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Hadiahkan yang kita baca pahalanya khususnya kepada ibu bapa kita, kepada guru-guru kita, kepada keluarga kita, keluarga yang menambahkan hartanya, tenaganya, pemikirannya untuk majelis kita, untuk kita, yatim kita, doa kita, serta masjid kita. ثم الفتح لنا ولكم يا حاضرون ووالدينا ووالديكم ولكافة عباد الله الصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لنا ولهم ويرحمنا وإياهم وينفعنا بهم وبأسرارهم وبركاتهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق المدح المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, para hadirin majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmat pemberian Allah kepada kita, sehingga insyaallah nikmat yang diberikan Allah kepada kita akan menyampaikan nikmat tersebut adalah kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak kesehatan kita arahkan hadir di majlis ilmu. Harta yang kita miliki pun juga kita bawa hadir di majlis ilmu. Karena hakikat keberadaan di majlis ilmu barokah. Hakikat berada di majlis ilmu syafaat. Hakikat berada di majlis ilmu surga. Hakikat berada di majlis ilmu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan ikhtiar kita untuk menggapai ridhonya Allah, seperti inilah kita berada di majlis ilmu agama. Marilah meneruskan pelajaran kita perkataan tentang masalah adalah taubat. Nah, jadi masih kita membicarakan tentang taubat. Mungkin menjadi dalam Ustaz Harawi kedua Nabi Bermaul belum itu apa hadir Sabtu atau Senin. Ustaznya Harawi ada datang dia Bermaul kedua. Nah, kembali kita membicarakan tentang taubat, karena adalah siapapun pasti adalah terlibat dalam kejahatan. Namun adalah yang lebih besar kejanggalannya, ada yang kurang kejanggalannya. Nah, jadi bagi siapa yang banyak kejanggalan, tentunya memperbanyak tobat dengan Allah. Karena setiap kejanggalan yang kita lakukan hakikatnya itu tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala.
tadi alhamdulillah Dr. Amin Bukuni ini anaknya Ustaz Halawi yang baru datang di Cirebon. Buktinya kan sudah. Kau tuan ada apa? Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak Ustaz Halawi cetak anak sudah luar biasa. Amin sudah berapa tahun di Cirebon? 7 tahun. Bukuni 3 tahun alhamdulillah. Kawanan Khadijah Nabul pertama, kawanan Saudah yang kedua alhamdulillah. Insyaallah Allah. Jadi sedikit adalah dalam besok hari malam Senin menyampaikan tausiah apa yang ingin disampaikan tentang cerita Hadratul Maut atau apa saja. Nah, semoga adalah adik-adik Sufyan di belakang ini Anda punya keinginan juga adalah Hadratul Maut. Karena setiap adalah punya keinginan, insyaallah akan bisa kita tanamkan keinginan dulu hadap Hadratul Maut. Nah, memang diuji oleh Nabi al-iman yamaniyah al-hikmah yamaniyah. Jadi iman yang kokoh, mantap segala macam adalah dari Yaman, dan hikmah pun juga daripada Yaman. Alhamdulillah adalah Ustaz Halawi yang mana memintakan supaya hadir setiap siapa saja yang datang di Hadratul Maut, diminta supaya hadir di tempat dan memberikan adalah tausiah atau tolongan-tolongan semangat kepada anak-anak Nahdlatul untuk ini khususnya dan kepada para jemaah yang lainnya. Nah, sekarang adalah masih kita membicarakan tentang tobat, karena dikatakan bahwasanya an-nadama at-tobat an-nadama taubat adalah menyesal itu termasuk diantaranya juga tobat. Jadi bila menyesal atas kesalahan, kakui atas kesalahan, cerca maki atas kesalahan, beretika karena mengulangi dari kesalahan, ada hubungan lawan manusia, selesaikan, habis saja. Maka siapa yang tobat daripada dosa dan kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebesar apapun, walaupun anak sama setinggi langit, walaupun sebanyak pasir yang bertumpuk, walaupun sebanyak buih di lautan, selama orang berikhtiar minta ampun dengan Allah, astagfirullah, 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 itu lambangnya. Namun intinya sama sekali supaya ampih melakukan kejanggalan, akui dulu. Aku tersalah perkataan, perbuatan, tindakan, akui. Tersalah perkataan, berusaha membetulkan. Tersalah tindakan, berusaha memudahkan. Nah, tersalah apa saja kita berusaha, artinya memperbaiki kita kesalahan. Makanya bila kita salah, ada orang yang menasihati kita, terima kasih. Berarti orang menyelamatkan kita. Jangan kita sakit lawan orang yang menasihati. Karena adinu nasihat, agama itu nasihat, menasihati. Jadi kalau istilah kita betul-betul mantap memiliki agama, jangan segan menerima nasihat dan jangan segan dinasihati. Menasihati jangan segan, menerima nasihat atau dinasihati pun juga jangan segan. Kalau aku alim umpamanya, bagi siapa dinasihati orang jangan. Kalau aku orang sugih dinasihati orang gini siapa jangan. Nah, itu termasuk pencelahan yang kita miliki kalau kita mau menerima nasihat. Akui yang lebih berkesan benar, mengakui ibadah sesali, mencerca mati sehabis-habisnya. Adapun lagi apa itu? Kada mau ulangi lagi perkataan, kada mau ulangi lagi perbuatan, kada mau ulangi lagi tindakan, dan seperti itu. Nah, itulah
Nah, intinya, kalau kita sadar istighfar aja itu adalah tentunya itu lambangnya daripada lambangnya Tuhan. Nah, intinya meninggalkan yang haram, meninggalkan yang dianggap janggal di dalam agama. Tentunya adalah pas kita, keluhan kita berbanyak istighfar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Paman harapan adalah pada Abdan, Ustaz adalah Amin, dan satunya adalah Bukni dan malam besok yang akan hadir. Walaupun satu dari disuruh keduanya, malam besok juga hadir nantinya. Ingin adalah tidak terkumpul ke banyak orang yang kenal dengan adalah anak dan Ustaz Amin dan anak dan Ustaz Bukni. Karena ini salah satu daripada Ustaz adalah di Ibnul Amin. Alhamdulillah, beliau punya anak yang luar biasa. Mudah-mudahan juga anak-anak kita, cucu kita, dan keturunan kita kawal yang mengaji adalah sampai ke hadratul maut sehingga memiliki ilmu dan yang bermanfaat. Jadi anak dan Amin, silakan apa yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Yang ulun muliakan Guru Junaidi, para alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, yang mudah-mudahan para hadirin seberkahan, yang mudah-mudahan Allah turunkan rahmat di majelis yang mulia ini, Allah turunkan barakah di majelis yang mulia ini, Allah turunkan ampunannya di majelis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, suatu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Nikmat bisa hadir ke majelis ilmu, nikmat bisa menuntut ilmu, dan sebagaimana sabda Rasulullah, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Alhamdulillah. Ulama banyak memberikan, menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya disebutkan di dalam hadis, inna talibal ilmi innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Jadi saking utamanya orang yang menuntut ilmu itu, malaikat itu menghamparkan sayapnya
Untuk apa? Untuk para penuntut ilmu. Karena mereka ridho, karena mereka suka dengan apa yang diperbuat oleh para penuntut ilmu. Hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mengambil jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah permudah jalannya untuk menuju surga. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah berikan kesempatan kepada kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, kita bisa duduk di sini mengambil ilmu, menuntut ilmu. Sedikit berkisah tentang kayak apa orang menuntut ilmu di Hadramaut, khususnya di Tarim. Jadi alhamdulillah kalau di Tarim itu biar insya Allah kada kekurangan majelis ilmu. Apabila hendak, apabila ada waktunya, asana kamari ada terus majelisnya. Hendak subuh, hendak siang, hendak malam, tinggal kayak apa membagi waktunya lagi. Ala kulli hal, tapi orang-orang di sana masya Allah tabarakallah. Teringat ulun salah satu guru kami, ini bukannya lagi sidin yang menuntut ilmu, sidin yang mengajar. Teringat kami salah satu guru kami, ngarang sidin Syekh Muhammad Ali Ba'udan. Jadi beliau ini kami menyebutnya Grand Mufti Tarim. Sidin ini mufti di Tarim, termasuk salah satu mufti yang senior. Jadi sidin ini salah satu dosen, salah satu guru di Universitas Al-Ahduf. Beliau juga mengajar di Ribat Tarim juga. Jadi sidin itu, kalau sidin jadwal mengajar jam 8, sidin sudah duduk di kursi tempat sidin mengajar itu setengah 8 sudah duduk sidin. Belum lagi datang puluhan mahasiswa duduk udah sidin. Dan sidin disiplin benar, saking semangatnya sidin dalam mengajar. Ada suah sidin terlambat, ada suah libur, sidin mengajar kecuali dasar garing benar pada awal jadi sedikit-sedikit sidin turun tetap. Sidin datang, kalau jam 8 aja setengah 8 sudah duduk sidin. Ada atau ada yang mahasiswa duduk sidin. Dan bagi mahasiswa atau bagi para pelajar yang rajin duduk itu kesempatan emas saking bertanya apa aja, bertanya awal sidin dijawab sidin setengah jam itu. Tapi yang kita contoh adalah bagaimana beliau istiqomah setiap hari itu. Bila sidin mengajar, datang sidin setengah 8 sudah duduk sidin di kursi. Masya Allah tabarakallah, himmahnya orang sidin tuh kalau pian hanya bertamu sidin tuh, pada bahasanya ulun jadi kadepinan tuh kalau itu syekh besar. Kelihatannya kalau bahasa kasar itu kayak tukang pijak sidin. Kenapa kayak tukang pijak? Ini orangnya sidin berbaju him, baju him kan karena dia baju him. Enak sidin pengarannya bersarung, betapik, berendak lidah gitu. Jadi sidin bercapa, datang sidin. Ulun pertama kali melihat sidin, ada pinan, ujian kekawanan ada kan Syekh Ba'udan, misalnya menyambat kekawanan Syekh Ba'udan. Jadi Ba'udan itu marga keturunan sahabat, marga masyaikh namanya. Datang. Belum melihat pertama kali, tidak tahu belum pada sidin itu yang disambut oleh kekawanan Syekh Ba'udan, Syekh Ba'udan. Masya Allah tabarakallah. Kami belajar dari beliau, salah satunya diajari beliau kitab Minhajul Talibin, kitab Minhajul Talibin bab nikah. Namanya biasanya sidin mengajar bab nikah. Ala kulli hal beliau sangat istiqamah. Jadi penting dalam segala sesuatu itu istiqamah. Menuntut ilmu, hadir di majelis, ada apa-apa kan usaha banyak-banyak. Yang paling penting benar istiqamah. Ini berapa kali seminggu majelis dulu? Enggak, 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Besokan tiap hari lah. Tinggi. Nang kawah hadir 2 kali seminggu. Istiqamah akan hadir 2 kali seminggu. Nang kawah tiap hari, istiqamah akan hadir tiap hari.
Ini jangan tertinggal. Berikan sedikit aja. Ada porsi sakit menuntut ilmu. Alhamdulillah. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi juga disampaikan, guru tadi menyampaikan masalah orang bertaubat. Ini guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, Profesor Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, beliau rektor universitas kami. Beliau selalu ketika ditanya dengan pertanyaan masalah maksiat, selalu ketika ditanya masalah dosa, beliau yang pertama selalu menyebutkan la ta'yasu min rahmatillah. Jadi la ta'yasu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kita berputus asa dengan rahmat Allah. Jangan sekali-kali kita berputus asa dengan rahmat Allah. Sebesar apapun dosa seseorang, seganal apapun maksiat seseorang, Allah itu lebih luas rahmatnya. Allah itu mempunyai karunia yang lebih luas daripada maksiat hamba itu. Jadi jangan pernah putus asa. Kita bermaksiat, kita menggawe dosa, kembali kepada Allah. Ujar Allah apa? Ud'uni astajib lakum. Kembali kepada Allah, minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Minta kepada Allah untuk diampuni dosa, minta kepada Allah untuk diberikan taufik melakukan taat dan menghindari maksiat. Jadi itu yang paling pertama. Jangan sampai putus asa. Kalau sudah putus asa kayak Pak, jadi jangan sampai putus asa dengan rahmat Allah. Yakinlah Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, rahmatnya sangat luas daripada dosa yang kita lakukan. Nah, kemudian langkah-langkahnya tadi sudah dijelaskan oleh guru. Tinggal menyesal dengan apa yang diperbuat, kemudian beristighfar kepada Allah. Nah, kemudian kalau misalnya berhubungan dengan hak manusia, maka selesaikan. Kalau misalnya masalah apa misalnya ada berhubungan dengan hak manusia, selesaikan dengan manusia itu. Okay. Alhamdulillah. Kemudian Sayyidina Muhammad, kita sekarang berada di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seyogianya kita ikut meramaikan, ikut menampakkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa cara kita menampakkan cinta itu? Kayak apa cara kita mempresentasikan cinta itu? Ada banyak caranya. Salah satunya ngajak kita gawe ya bermaulidan, menyebut sirah Rasulullah di dalamnya, kemudian bersolawat, perbanyak solawat kepada Nabi. Nah, termasuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan mengikuti perintah-perintah Nabi dan taat terhadap perintah Nabi dan menjauhi larangan Nabi. Nah, ujar guru kami Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, ujar Sidin, di antara cara kita menampakkan cinta kepada Nabi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang berisi anak, ajari anaknya, sekolahkan anaknya, ajari mereka untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat mereka menjadi orang yang membawa perubahan jadi. Ada mesti perubahan tuh, ada mesti jadi ulama, ada mesti jadi sidin. Bisa jadi ulama, jadikan ulama. Bisa jadi seorang dokter, jadikan dokter, jadi sidin. Bisa jadi insinyur, jadikan insinyur. Tentunya insinyur, muhandis, dokter dan sebagainya yang taat dengan agama. Tapi jadi bawa perubahan jadi masyarakat, bawa perubahan saking lingkungan, khususnya yang pertama lingkungan rumah tangga, melibar lingkungan sekitar masyarakat dan sebagainya. Jadi orang yang bermanfaat itu kadang mesti di satu bidang, bisa dari bidang yang lain. Yang penting tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Begitu pula sebagai seorang suami, muamalah yang baik lawan keluarga,
niatkan bagawi sakit memakmurkan keluarga, niatkan bagawi mencari duit, mencari nafkah, sakit menjalani untuk atau menunaikan kewajiban sebagai seorang suami. Nah, insya Allah berkah nafkahnya. Begitu juga seorang istri sebagai ibu rumah tangga, bagus-bagus lawan suami muamalah, bagus-bagus lawan anak muamalah, bagus-bagus lawan mengurus rumah tangga sebisa mungkin sekira-kira suami sana, karena rumah itu istana suami. Nah, karena rumah itu istana suami, jadi bagus-bagus bermuamalah. Itu yang diperintahkan Nabi. Ketika kita mengamalkan apa yang diperintahkan Nabi, insya Allah Nabi sana. Itu cinta, itu tanda bukti kita cinta kepada Nabi. Kita menunaikan atau menaati apa disampaikan oleh Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi. Kayak apa Nabi mengajarkan cara berumah tangga yang baik. Itu salah satunya. Ala kulli hal, mungkin itu aja mungkin yang bisa ulun sampaikan sedikit. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita tuntut, Allah bisa berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk dapat mengamalkannya. Dan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, yang mengikuti akhlak budi pekertiku, yang mentaati perintahku, maka dia mencintaiku. Dan barang siapa orang yang mencintaiku, maka dia ada bersamaku di surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan ini oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal 'afwu minkum. Terima kasih pada Dr. Amin, yang mana beliau sudah menyampaikan kepada kita. Kita doakan agar mereka nantinya menyampaikan ilmunya atau dakwah maklumat diniyah disampaikan kepada dalam masyarakat dan secara umum disampaikan oleh beliau. Ilmu yang diperoleh oleh beliau kita doakan semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa sudah bisa menyampaikan, karena amin siapapun yang datang tidak termaut suruh di sini untuk adalah memberikan tausiah. Nah, oleh karena itu sekalian semangatlah kalian. Nah, amin sudah sampai sekarang, mulai kecil, mulai di pondok itu sekolah SMP, terus melanjutkan semangat tetap sampai belajar kitab. Jadi maunya juga anak-anak didik, anak guru di sini, ayo kita bila sudah kenal kaitannya nih di pondok, anak guru di pondok, mulai dari di pondok sekolah SMP, sekolah sanawiyah sudah belajar kitab. Kalau semana-mana ditakan kemana, nanti kesimpulannya anak sekalian, tanawal urusatan mungkin awal tentu lihat berdapati kesempatan yang masih ada, jangan ditunggu kainan. Di kesempatan biar kalau ada orang ada maut, nah cukup di sini adalah kalau bisa alhamdulillah. Kalau ada awal di sini sudah beberapa orang belum menghadap maut, nah mengajar dengan kalian, khususnya juga adalah sama Hambali dan juga Rifki dan untuk alumni hadar maut, dan juga untuk hadisnya pun juga ada khususan adalah guru kita Mu'alim Haji Supri. Nah jadi artinya kalau ada kesempatan, tapi kalau ada kesempatan alangkah bagusnya anak-anak sekalian berniat agar kalian juga bisa menuntut ilmu adalah di tempat yang lain, karena semua kullun qatilun, semua pasti ada punya kelebihan. Lebih-lebih lagi hadar maut yang khusus dipuji oleh Rasulullah tentang keimanannya dan hikmahnya, dipuji oleh Rasulullah SAW. Tentunya keberkahannya luar biasa, siapa saja yang menimba ilmu di hadrat maut. Nah mungkin adalah ini ada yang perlu umumkan bahwasanya kita adalah maulid itu keluar nantinya daripada Rabiul
Senin adalah Rabiul Tsani, baru kita melaksanakan adalah Maulidan. Jadi ketemu pertama malam Senin, di Rabiul Akhir kita melaksanakan adalah Maulidan di majlis ini. Jadi sebagaimana kebiasaan kita kegiatan adalah gotong royong di segi apa saja. Ada juga dari tukang adalah minta bantu siapa yang pada awal besok kebanyakan bulan Maulid, banyak masih bulan Maulid, mungkin ada pada kesibukan, kita sama-sama mengajak galau. Nah tadi sudah mungkin 70 itu mungkin sudah dua samping menyamping sudah ditajam galau. Nah itu banyak lagi yang perlu ditajam, mengikuti akal daripada spakul untuk meningkatnya galau. Alhamdulillah terlalu meruang tenaga kita spakul menyenang meletakkan galau untuk dianggap 5 biji atau 4 biji diantak ke bawah. Nah jadi bagi siapa yang akan kesibukan besok, kita sama-sama gotong royong untuk mengajak galau ini beritahu bagi orang lain kalau hendak gotong royong. Karena barangkali kita masjid, karena Buya bangun masjid di sini, masjid hanya dibangun dengan luasnya 70 kali 70. Barangkali itu Islamiknya nantinya di berapa ya? Islamiknya di berapa ya? Nah, tentunya jadi siapa yang ingin bersosial membantu dana tersebut, jadi kami sangat menerima adalah untuk kepentingan itu. Ini besi perlu sangat diperlukan bagi besi yang sudah datang satu truk itu masih belum cukup besi untuk pada tiang-tiang. Kita akan mengambil besi lagi kurang lebih 900 juta, insyaallah dengan alat besi. Nah, tentunya itu pun juga bagi siapa-siapa yang sosial, jadi kita bangun masjid yang begitu megah, insyaallah sesuai dengan apa yang kita inginkan adalah 70 kali 70. Nah itu akan kita bangun nanti dan sudah berjalan, insyaallah. Jadi bagi siapa yang tidak kesibukan untuk besok mengikuti akan galau atau mengangkat galau untuk mengajak di masjid itu. Nah barangkali kita sulit untuk menemukan masjid yang baru dibangun, kecuali masjid kita di sini. Nah hanya maulah masjid, karena di lain-lain sudah ada setiap kampung berisi masjid. Dan untuk dua, tidak ada kecuali juga kita membangun. Dan insyaallah bisa sekarang aminnya hutan masih yang mengatakan masih terlihat. Nah sana sudah terbuka dan kita memiliki tanah sudah kurang sedikit daripada 4 hektar lokasi masjid itu. Nah jadi alhamdulillah kita berdoa semuanya semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembangunan masjid itu, sehingga kita dilanjutkan usia sebentar, sehingga kita mau melihat dan menikmati untuk sholat sama-sama di sana. Karena man bana masjidan yuqbalu bihi banallahu baitan fil jannah walau kafasir qaim. Siapa yang mengulah masjid dilaksanakan ibadah di sana, termasuk masjid langgar. Karena langgar juga masjid, kalau orang bangun langgar karena mau kembali sholat bahwa masjid yang diwakafkan untuk sembahyang ngadanya masjid yang walaupun tidak didirikan sholat Jumat. Jadi langgar itu pun termasuk juga masjid. Jadi bila orang mengulah langgar, umpat dua itu di segi apa saja, man bana masjidan yuqbalu bihi banallahu baitan fil jannah walau kafasir qaim, walaupun kayak sarang burung akan diulahkan rumah di dalam surga. Dan ulun bertukar dari minggu tadi beribadah tanah itu adalah lebih daripada 200 juta. Satu borongannya itu 10 juta. Jadi siapa yang hendak umpat itu dipersilakan. Kalau satu borongnya 10 juta, menghendak setengah borongannya tentunya kurang, mau hendak permintir pun lebih sedikit lagi. Penting siapa yang umpat untuk lokasi beribadah majlis kita, masjid kita. Jadi sehingga masjid kita insyaallah sudah memiliki
kurang lebih 4 hektar lokasinya masjid tersebut. Jadi sesuai dengan bangunan masjidnya begitu luas dan insya Allah megah, dan sesuai lokasinya pun juga begitu luas. Alhamdulillah. Mungkin ini saja. Kembali lagi terima kasih kepada Abdan Amin ya, berikan tausiah pada kita semuanya untuk semangat kita hadir di majelis ilmu yang mana kata beliau yang penting kita ada keistiqamahan seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau setiap hari, namun istiqamah, karena al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah lebih istimewa daripada 1000 karamah yang dimiliki. Nah, mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma kulli wal muslimin wa syara'atina sa'adah wa min nari ila jannah wa min adhabi ila rahmah wa min adh-dhunubi ila maghfirah wa min al-isa'ati ila ihsan wa min al-khawfi ila al-aman wa min al-faqri ila al-ghina wa min adh-dhulli ila al-'azzi wa min al-ihanati ila al-karamah wa min ad-dhiqi ila as-sa'ah wa min ash-sharri ila al-khair wa min al-'usri ila al-yusri wa min al-ibar ila al-ikbar wa min as-saqam ila as-sihha wa min as-sukhti ila al-ridha wa min al-ghaflati ila al-'ibada wa min al-fatrati ila al-ijtihad wa min al-khidlani ila al-tawfiq wa min al-bid'ati ila sunnah wa min al-jahli ila al-'ilm wa min al-jahli ila al-'ilmi wa min al-jahli ila al-'ilmi wa min al-jahli ila al-'ilmi wa min al-dhalali ila al-huda. Allahumma a'inna ala dinina bid-dunya wa la dunya bit-taqwa wa la taqwa bil-'amal wa la al-'amal bit-tawfiq wa ala jami' dhalika bi-lutfika al-muhdi ila ridhaka al-munhi ila jannatika al-masbub dhalika bin-nadari ila wajhika al-karim ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbah ya Rabbah ya Rabbah ya Ghawtha ya Ghawtha ya Ghawtha ya Akramal Akramin ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Dzal Mawahib al-'Adham. Nastaghfirullah al-'azim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa natubu ilayh. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiqa li mahabika bil 'amal wa sidqa tawakkuli 'alaik wa husna dhanni bik wa lam yata'ammad siwa ilahana ya latif ya razzaq ya qawi ya matin. Nas'aluka ta'alluhan bik wa istirraqan bik wa lutfan shamilan min ladunka wa rizqan wasi'an hani'an mari'an wa sinan tawilan wa 'amalan shalihan bil iman wal yaqin wa mulazamatan bil haqqi wad din wa 'izzan wa sharafan ya baqaw ya ta'abbad la yashubuhu takabburun wa la 'udwan wa la fasad innaka sami'un qareeb. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.